Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan suami istri Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana. Setelah 3 tahun berpindah tempat dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, pasangan yang menikah pada bulan Maret 2014 lalu itu akhirnya bisa menempati rumah milik sendiri. Berada di kawasan Sawangan Depok, rumah Ustadz Riza yang baru selesai pembangunan tahap pertamanya dan mulai ditempati sejak 3 bulan lalu itu memang terlihat lebih mencolok dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Didominasi warna kuning terang, rumah baru Ustadz Riza kental dengan gaya Victorian dan nuansa India. Gaya Victorian tercermin dari keberadaan kursi-kursi besar dan terkesan mewah yang menghiasi setiap sudut ruangan. Sementara nuansa India tergambar dari penamaan ruangan yang ada di rumah tersebut. Seperti Kajol Room untuk ruang tamu, Shah Rukh Khan Room untuk ruang keluarga, serta Salman Khan Room untuk ruang perpustakaan pribadi. Ustadz Riza sengaja mendesain ruang tamu semewah dan senyaman mungkin dengan deretan kursi-kursi tamu besar bergaya Victorian lantaran ingin memuliakan tamu-tamu yang datang sebagaimana tertulis dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan inilah rumah mewah ala pasangan Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Intens. Alhamdulillah, selamat pagi. Senang sekali saya Riza Muhammad. Kita saat ini lagi couple pakai baju warna biru. Atas rezeki Allah, setelah 3 tahun kita malang melintang ya, menjadi seorang kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, kontrak berat, kontrak timur. Akhirnya biidznillah, atas rezeki Allah, semoga kami mampu mensyukurinya. Kita akhirnya mampu membeli rumah sendiri. Diawali dari ruangan pertama, ini namanya adalah Kajol Room. Kenapa Kajol Room? Kami berdua ini sebenarnya salah satu penyuka dari film-film India ya. Di ruangan ini memang saya desain secantik mungkin karena filosofi dari apa yang dikatakan Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang beriman kepada Allah, ikram dhaifah, memuliakan tamu. Ini ruangan tamu. Saya desain secantik mungkin agar tamu merasa comfort, nyaman, spesial, terhormati, terlayani. Nah, pernak-pernik yang ada di sini semua bernuansa gold, pemirsa. Masih ada lafaz-lafaz Allah. Saya tidak akan melepaskan setiap ruangan dari lafaz-lafaz Allah. Semua ada. Namanya Shah Rukh Khan Room. Nah, di ruangan ini ada banyak kursi juga. Kamar Zulaika di sini. Ya. Ini lebih kepada tempat bermain ya. Karena memang Zulaika itu aktif banget dan suka mainan. Jadi setiap saat saya mesti hadiahkan sesuatu yang bermacam-macam, boneka, mainan. Pesawat terbang juga dia mau, kadang bilang pesawat. Ini ruangan yang kami suka karena menghabiskan saat-saat makan bersama di sini, berdua di sini. Dari dapur ruang makan saya ajak ke ruangan Salman Khan Room ya. Kalau nyimpan buku-buku penting semua di sini. Nah, ini pemirsa. Home Sweet Home memiliki luas halaman mencapai 1.500 meter persegi dengan luas bangunan 500 meter persegi. Tampilan rumah baru Ustadz Riza bak istana. Dan bukan tanpa alasan jika Ustadz Riza sengaja memilih memiliki rumah yang berhalaman luas. Selain berencana membangun gedung majelis taklim dan pesantren mini di halaman yang masih tersisa, halaman yang luas juga diperuntukkan sebagai sarana bermain untuk balita tercintanya Zulaika. Ya, bersama teman-teman sebayanya, Zulaika kerap menghabiskan waktu dengan bermain, berlarian, serta berenang di kolam renang mainan. Lalu seperti apa Ustadz Riza dan sang istri menyikapi rezeki yang dilimpahkan Allah kepada mereka? Luas rumah cuma sekitar 500, tapi tamannya itu hampir 1.500. Ya pemirsa, ini taman depan ya. Lebih kepada tempat bermain Zulaika di sini. Kadang sore, kalau sore itu suka lari-lari, suka pakai pool, kolam renang yang dari plastik ya, kita tiup di depan, merumput lah. Senang banget kalau di sini. Di depan itu nanti saya bikin bangunan semacam masjid, tapi sebagai ta'lim, buat ibu-ibu mengaji gratis, bapak-bapak mengaji gratis, anak-anak mengaji gratis. Terus di depan saya ingin mendirikan pesantren, mini pesantren tahfidz untuk anak-anak yang tidak mampu, yatim piatu,
untuk belajar menghafal Quran tapi tinggalnya di sini? Ya sudah rezekinya dari Allah gitu. Karena memang dari awal kita memang mendahulukan Allah ya Bi. Ya, kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, maka dunia akan pasti mengikuti. Iya. Karena dalam Quran surah An-Nur 32, yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Menikah itu akan membuat kita menjadi kaya. Pemirsa Intens, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah silaturahim ke kediaman baru saya. Sekali lagi doakan saya agar tidak menjadi manusia yang sombong, manusia yang lupa seperti kacang lupa kulitnya, tetapi tetap bersyukur atas sebuah nikmat yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman dalam Quran surah An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sementara di lain kisah, ancaman bencana meletusnya Gunung Agung di Bali ternyata memantik keprihatinan Jessica Iskandar. Apalagi saat ini tercatat sudah puluhan ribu warga termasuk balita dan anak-anak yang tinggal di sekitaran Gunung Agung yang telah mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian. Untuk meringankan beban para pengungsi, khususnya anak-anak dan balita, Jessica pun mengajak putra semata wayangnya, El Barak, untuk belajar berbagi dengan menyumbangkan mainan-mainan miliknya. Meski belum mengerti dengan musibah yang menimpa teman-teman kecilnya di Bali, namun El tampak antusias saat ikut memilah mainan-mainan miliknya. Dan seperti inilah keseruan aksi Jessica dan Baby L saat memilah mainan-mainan yang akan disumbangkan. Di Bali kan lagi ada bencana Gunung Agung yang mau meletus. Itu ada 35.000 orang yang udah diungsiin di sekitar gunung gitu. Terus kan mereka tinggalnya di tenda. Terus aku mau Barak pilihin mainannya yang udah nggak kepake, yang udah nggak dimainin lagi sama El. Untuk disumbangkan. Iya, buat disumbangin. Terus buat dikasihin ke adik-adik sama teman-teman yang ada di pengungsian di Bali. Ini kan El udah nggak mainin. Nih, ini El udah nggak mainin. Nih nggak mainin. Nih udah nggak dimainin. Nih tempat-tempatnya kasih aja buat itu temennya main. Nih, ini kan baby banget. El udah nggak mainin. Supaya El Barak punya rasa saling menghargai, saling menyayangi tanpa membeda-bedakan gitu. Yang El ikhlas aja. Yang El udah nggak mainin, yang El ikhlas. Kalau El ikhlas kan nanti kan itu kan teman-temannya pada senang. Wah, ini mainan dari El Barak nih. El Barak baik ya orangnya. Boleh kasihin? Boleh. Baik. Kan dia kan nggak tahu, nggak terbiasa gitu. Jadi aku jelasin kalau di Bali itu Gunung Agung yang ada di Bali itu kan lagi mau sudah darurat gitu. Baiklah kalau gitu pemirsa Intens, terima kasih atas waktunya udah nonton aku dan anak aku. Aku hari ini ngajarin dia sebuah kebaikan, mudah-mudahan bisa mama-mama lain atau keluarga lain bisa termotivasi buat saling peduli, saling membantu, saling menyayangi satu sama lain. Terima kasih pemirsa, I love you so much. Move on dari mantan kekasih masing-masing, Syifa Haju dan Zikri Daulay kini makin intens memperlihatkan kedekatan mereka yang kian mesra. Benarkah pasangan main dalam sinetron Dirnatan itu kini mulai saling menyukai? Lantas bagaimana kisah Angga mantan kekasih Syifa yang kini merapat ke Dea Anissa pasca sama-sama bermain dalam sinetron Pura-Pura Haji?